Jadi mulai tuh dibahas sebagai bagian dari doktrin teologi. Kayak apa sih sebenarnya setan ini? Nah, itu tadi mulai dulu dibahas itu. Oh, dia tuh sebenarnya adalah Fallen angel. Dia adalah ciptaan Tuhan yang memang membandel ya kan? Kesombongan dan lain sebagainya gitu kan. Dan menempatkan manusia as the center of the stage. Karena kalau dalam Islam kan karena tidak mau sujud, tidak mau. Betul, tidak mau sujud. Benar. Nah, tapi di intinya doktrin itu mulai terbentuk. Jadi mulailah tuh para ahli teologi itu mulai membahas itu kan konsepsi setan. Ya tadi kan sejarahnya. Terus apa sih peranannya dia tadi itu kan? Jadi ini kayak formulasi selama beberapa abad bagaimana setan itu mulai menginstitusional sebagai karakter. Pemirsa Reading Chamber, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Reading Chamber. Karena hari ini kita menggunakan busana yang sedikit islami. Karena sebenarnya adalah episode spesial dalam merayakan Idul Fitri. Mina aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Semoga bisa berkumpul dengan keluarga. Dan mudah-mudahan Reading Chamber bisa menjadi channel ketika lagi bersilaturahmi dengan keluarga. Karena hari ini tema kita sangat islami. Enggak sangat islami juga sih, tapi ya lumayan sangat sofistik. Sangat sofistik. Jadi kita akan belajar soal tasawuf. Tadi kenapa saya mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita juga membahas setan yang memang pengen dirajam ini. Jadi banyak sekali topik ini menurut saya topik yang mungkin tidak banyak ya orang bakal mengetahui apa hubungannya tasawuf ini dengan syaiton gitu. Dan kita juga banyak memberikan buku-buku berkaitan dengan syaiton dalam perspektif barat. Nah silakan nih Mas Pram, kita nih kali ini memang benar-benar I know some of it gitu ya. Ada buku-buku ini ya tentu ini harusnya kita ambil dialog dengan jin muslim, tapi nggak ada beda lagi. Karena kalau dialog dengan jin muslim saya jadi ingat waktu event di Falakabuk. Apakah ada yang membaca dialog dengan jin muslim? Kita berdua angkat tangan. Kita berdua punya. Tapi mungkin itu kita bahas di lain kesempatan. Karena jadi aneh, itu beda. Itu mungkin masuknya ke dalam teori konspirasi sih. Itu teori konspirasi sih. Dajjal keluar dari segitiga bermuda. Nanti kita harus ada episode tentang teori konspirasi. Nah, kita akan bahas dulu buku. Ngapain teori konspirasi? Ternyata benar. Karena konspirasi Yahudi ternyata benar setelah Epstein Files. Baiklah, kita mulai. Ini ada banyak buku dari Karung Mutiara Al-Ghazali. Ada yang dulu waktu itu kita baca juga perkenalan tragedi setan. Sepertinya kayaknya pernah sering dipromosikan juga. Pernah, kemarin waktu kita sempat promosiin. Kemudian ada tafsir At-Tabari. Kemudian ada The Prince of Darkness. Ini benar-benar terkait dengan Lucifer juga tadi ada bukunya. Silakan nih Mas Pram. Ya ini sebenarnya mungkin kita hari ini kita bicara sedikit tentang setan ya. Atau The Prince of Darkness. Jadi ini ada bukunya nih, dia ada Jeffrey Burton Russell. Nah, dia ini memang menulis tetralogi ya. Itu bahkan sebenarnya udah quintet ya. Jadi dia menulis sejarah setan itu dari zaman antik sampai dengan modern. Makanya ini buku pertamanya The Devil ya kan. Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity. Ya, kemudian nanti akan dilanjut dengan Satan, The Early Christian Tradition. Ini yang sampai dengan abad ke-5. Oke. Kemudian lanjut lagi dengan Lucifer, ya kan, The Devil in the Middle Ages. Ini dari abad ke-5 sampai abad ke-15 sampai pertengahan ya kan. Kemudian dilanjut lagi dengan Mephistopheles. Nah ini ada yang tahu nggak soal Mephistopheles? The Devil in the Modern World. Nah ini penting nih karena Mephistopheles mungkin bisa dihubungkan dengan episode Wuxia ya. Karena mencari kitab itu kan dia devour everything. Dan kemudian kita juga ada The Prince of Darkness. Nah ini summary-nya, jadi The Radical Evil and the Power of Good in History. Semuanya ditulis oleh Jeffrey Burton Russell. Tapi kenapa dia ini kayaknya peneliti soal setan? Dia peneliti soal setan. Jadi maksudnya dia mencoba membahas konsepsi setan itu dari pertama kali mulai muncul di masa-masa ya tadi prehistorik gitu kan ya, sampai kemudian perkembangannya apa sih sebenarnya hubungannya dan apa sih relasi antara setan ini dengan manusia. Nah, kemudian juga kita juga akan bahas secara mendalam karena ini tema juga lagi menjelang Lebaran ya kan. Kan salah satu biasa kan tema Ramadan itu kan
ini kan setan itu di apa namanya? Dikerangkeng, dibelenggu di neraka untuk tidak menggoda umat manusia. Tidak menggoda umat manusia. Tapi kan sebenarnya apa sih konsep setan ini di dalam Islam itu sendiri dan kenapa setan ini selalu ada kan di dalam berbagai agama gitu kan. Jadi setan ini gak cuma dalam agama Islam, tapi juga dengan berbagai macam nama dan sebagainya dan selalu diperdebatkan. Nah, ini buku yang dulu I read it waktu SMA sebenarnya ini. Ya, ini is a very old book. Ini very old book ya. Ini Tragedi Setan Peter J. On ya kan. Nah, dulu ini buku salah satu buku yang juga mengubah persepsi ya. Dulu waktu SMA itu kan dulu kakak kan ini kan apa ikut-ikut sufi-sufi gitu juga kan sampai awal-awal kuliah itu kan lumayan tuh ya. Jadi suka baca buku tentang ini dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian ya sekarang setelah udah lebih tua I bought the original English. Oh, itu ada bahasa Inggrisnya ternyata. Ada. Ini kan terjemahan dari Braille. Ini kan buku akademik sebenarnya disertasinya si Peter J. On kalau nggak salah. Jadi ini Satan's Tragedy and Redemption Iblis in Sufi Psychology. Forwardnya by Annemarie Schimmel, ini juga salah satu scholar Islam terkenal juga ya, yang dia juga menekuni dunia tasawuf. Nah, sekarang kita masuk nih ya ke kisah tentang setan. Setan ini kan suatu sosok yang kompleks ya kan. Yeah. Makanya kalau kita bicara harus dari buku Radin ini dia membahas kan. Jadi awalnya kalau kita bicara dari pertama kali orang setan itu kalau kita bicara dari sejarah yang awal-awal banget itu sebenarnya tidak pernah ada personifikasinya. Dia kalau istilah kan ada iblis gitu kan. Yeah. Ya kan ceritanya dia juga dibahas di tafsir At-Tabari itu kan. Apakah iblis itu malaikat? Apakah fallen iblis itu fallen angel apakah itu diciptakan dari api seperti apakah dia adalah jin itu adalah sejenis makhluk tersendiri gitu kan ya. Jadi itu diperdebatkan juga di sini. Tapi kalau kita bicara kembali ke era-era yang sebelumnya, iblis itu atau setan itu sebenarnya nggak pernah dikenal sebagai satu sosok khusus gitu. Tapi dia lebih merepresentasikan pain and suffering yang dirasakan oleh umat manusia. Jadi manusia ingin menjelaskan kenapa penderitaan, kejahatannya ada. Jadi kayak itu ada kekuatan jahat lain lagi. Makanya kalau misalnya kita kuasa kegelapan. Ada kuasa kegelapan. Jadi kalau kita bicara misalnya salah satu agama paling kuno Zoroaster gitu, Persia kan ada Ahura Mazda gitu. Dan Anggramayu. Itu kan ada perbedaan, ada jahat dan baik gitu kan. Yeah. Nah, di situ seimbang gitu kan. Nah, cuman kalau dalam konsep devil ini memang dia dianggap selalu subservient ke a bigger power atau bigger dalam hal ini adalah Tuhan gitu ceritanya begitu kan. Makanya awal-awalnya dia tidak ada personifikasi khusus, kemudian dia berkembang mulai jadi sosok gitu kan. Nah di situ jadi dibahas di buku pertama ini. Jadi bagaimana ceritanya setan itu dari mulainya nggak berbentuk, tapi mulai muncul cita-cita. Oh ini nih ada roh gaib gitu kan, atau kekuatan spiritual yang jahat nih, atau kalau sekarang kan apa nih suasana tidak enak atau feng shui-nya nggak bagus lah ibarat kata begitu kan. Tapi bad vibe gitu kan. Nah, jadi awalnya tuh dari situ. Ini yang pertama kali mulai di Devil. Kemudian mulai itu berkembang ya kan. Ya kan kita ada mulai teologi dan lain sebagainya yang muncullah namanya Satan. Nah, Satan ini yang the early Christian tradition ini sebenarnya adalah mulai proses masuk ke dalam teologinya. Jadi mulai tuh dibahas sebagai bagian dari doktrin teologi. Kayak apa sih sebenarnya setan ini? Nah, itu tadi mulai dulu dibahas itu. Oh, dia tuh sebenarnya adalah fallen angel. Dia adalah ciptaan Tuhan yang memang membandel, ya kan? Kesombongan dan lain sebagainya gitu kan. Dan menempatkan manusia as the center of the stage. Karena kalau dalam Islam kan karena tidak mau sujud, tidak mau. Betul, tidak mau sujud. Benar. Nah, tapi di intinya doktrin itu mulai terbentuk. Jadi mulailah tuh para ahli teologi itu mulai membahas gitu kan konsepsi setan. Ya tadi kan sejarahnya. Terus apa sih peranannya dia tadi itu kan? Jadi ini kayak formulasi selama beberapa abad bagaimana setan itu mulai menginstitusional sebagai karakter. Jadi sebenarnya setan itu dulu sangat abstrak. Iya. Kemudian makin lama dengan berkembangnya teologi mempersonifikasi segala hal, termasuk sosok yang menyengsarakan umat manusia. Betul. Nah, tapi kemudian di Lucifer, nah ini mulai Middle Ages kan dari abad ke-5 sampai ini, setelah dia masuk ke doktrin teologinya, dia kemudian masuk ke dalam culture. Dan bahkan juga mempengaruhi banyak hal. Dalam halnya begini, satu, dia mulai disalahkan, mulai jadi objek kesalahan. Kayak misalnya ini semua gara-gara setan. Ya. Nah, kemudian bisnisnya muncul kan, witch hunting, kemudian mempersekusi, persekusi. Nah, itu semua tuh disalahkan kepada setan. Di sini juga mulai setan itu masuk ke berbagai subkultur, paintings, lukisan-lukisan,
dan semakin orang semakin berkembang seni ya kan, atau termasuk art dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi dia berkembang. Nah, disitulah setan ini semakin ibarat kata merasuk nih ke dalam segala aspek kehidupan. Nah, di sini juga mulai digambarin tuh kan setan yang bentuknya ada tanduknya, terus yang kayak ada sayapnya, ada lain sebagainya. Jadi, dan segala macam personifikasi dia. Segala macam personifikasi. Nah, kemudian dimulai masuk ke era modern, yang tadinya setan tadi udah dalam bentuk dan lain sebagainya, mulai mengabstrak kembali. Jadi karena sains dari abstrak menjadi personifikasi menjadi abstrak kembali. Personifikasi masuk dalam segala ini, bahkan disalahkan untuk dalam berbagai macam hal. Nah, di sini di Mephistopheles ini kan sebenarnya di Faust kan? Iya. Ya kan? Di situ dengan istilah Faustian bargain. Faustian bargain. Di situ setan ini berubah fungsi lagi. Jadi kalau dulu misal ibarat kata setan itu kan makhluk yang menyeramkan, menakutkan, yang akan mendragging kamu ke dalam kegelapan dan lain sebagainya. Di sini dia mulai berubah menjadi kayak Al Pacino di film bukan di filmnya Keanu Reeves. Apa? Yang mana? The Devil's Advocate. The Devil's Advocate. Iya, itu menurut kakak adalah salah satu representasi setan terbaik. Dengan quote yang paling luar biasa itu kan? Apa? Yang ini gak sih? The greatest trick the devil's ever pulled. Itu filmnya Kevin Spacey. Apalah namanya? Nggak ada yang bilang gini kan. Look but don't touch but don't swallow. Intinya setan situ benar-benar bilang ya, ini semua tuh Tuhan tuh selalu bikin lu digodain, tapi lu itu pokoknya dijadikan mainan lah, ibarat kata begitu kan. Nah, di sini berubah makanya dari seorang dari yang sebelumnya tadi makhluk mengerikan dan sebagainya berubah menjadi orang yang slick, tampilnya elegan. Jadi dia sangat cultured, refined, gentleman gitu kan. Lu nggak bisa membedakan antara dia ini setan atau well behave guy, karena tadi kan ini kan udah bener-bener trik kan. Makanya tadi bener kan, salah satunya dibilang ya itu dia tampil sangat memukau, orang terpesona sama dia, dan orang mulai bingung apakah sebenarnya setan itu masih ada atau bahkan masih relevan tuh dibicarakan, karena jangan-jangan manusia itu adalah representasi dari setan itu sendiri. Wah, itu dia, makanya makin kompleks ya, dan seperti fitnah dajjal. Kemudian ada The Prince of Darkness. Nah, ini yang menjadi salah satu sintesis yang kemudian dia melihat ya ini berhubungan dengan konsep yang tadi, the greatest trick the devil that I ever pull adalah convince people that he doesn't exist, ya kan? Karena sini udah benar-benar murni, jangan-jangan emang bener, lu udah nggak perlu lagi ngelihat konsepsi setan sebagai suatu entitas yang terpisah, tapi sebenarnya yang paling bahaya itu adalah manusianya itu sendiri, gitu kan? Jadi ada kesimpulannya adalah jangan-jangan manusia ini lah setannya itu. Nah, manusia bisa aja adalah setan, tapi kan memang kalau kalian lihat, dan ini apalagi menjelang akhir tahun lalu dan sekarang ya kan, kayaknya bahkan udah lama, mungkin udah beberapa 2-3 tahun terakhir, mungkin sejak COVID kali ya. If you see, a lot of people are getting more and more frustrated, dan seringkali konten yang kita lihat bahkan di sosial media adalah kayak setan aja ngeri. Iya. Atau banyak meme kan ya, kayak setan ngeliat ke gambarnya, abis itu kayak gitu kayak I don't even think about that gitu kan, it's just so evil gitu kan. Jadi ini buku udah sekitar 20 tahun lebih ya. Cuma maksudnya ini aja sekarang menggambarkan suatu fenomena, orang itu udah semakin gak melihat lagi, bahkan orang gak butuh jahat dengan, gak butuh justifikasi setan untuk melawan orang jahat ya. Karena because you just pure evil aja. Dan itu juga banyak kalau di komik-komik yang sekarang ya. Khususnya kalau komik-komik ya dulu tuh yang gambar detektif neurodemo. Kalau sekarang itu mungkin paling baru Elusive Samurai. Oh iya. Ya. Di situ kan ada kan yang karakter Ashikaga Yuji kan, yang kayak representasi yang benar-benar evil that doesn't even know that he's evil itu kan. Dan ini berhubungan sama buku berikutnya, yaitu Evil Man. Manusia jahat, James Doss. Nah, kalau manusia jahat ini, Evil Man ini adalah tingkat yang lebih tinggi lagi. Yaitu bahwa bahkan orang itu gak harus necessarily untuk menjadi jahat itu ya. Kalau kita percaya tadi ada moral good and evil gitu ya. Kan kita sering bahas ini juga kan. Bahkan buat orang-orang jahat ini, orang-orang evil man tadi ini adalah not necessarily dia percaya bahwa apa dia lakukan jahat. Dia adalah representasi murni dari a very famous saying that every villain is a hero in his own story. Oh iya benar. Ya. If you ask Hitler, dia akan merasa bahwa dia hero, gua mau menyelamatkan Jerman, menyelamatkan Purify dan lain sebagainya kan. Stalin juga mungkin akan berpikir seperti itu kan. Semua akan berpikir kayak gitu. Nggak tahu juga, Stalin sih mungkin agak gila beneran. Tapi maksudnya jadi kejahatan-kejahatan dilakukan orang-orang ini
diberikan dan dilakukan dengan justifikasi moral yang luar biasa. Sehingga orang bisa melakukan kejahatan itu bahkan dengan lebih tenang lagi. Jadi pada dasarnya dia tidak merasa dirinya jahat kan? Tidak, 100% Dia tidak. hanya menghyper-rationalize biasanya adalah this is for greater good. Yes, itu salah satu yang seringkali menjadi basis gitu kan. Nah, ini kayak misalnya nih kan, ini kayak contoh sekarang misalnya rape di dalam kasus soldiers rape woman gitu kan ya. Apakah ini merupakan suatu bentuk dari kejahatan atau misalnya tekanan dan lain sebagainya, atau memang mereka merasa kayak itu satu hak yang mereka pikir ya sah-sah aja untuk dilakukan. Ya seperti budak kan? Iya, memang seperti budak makanya. Again, kalau misalnya dulu dalam hukum Islam klasik gitu kan, misalnya kayak perbudakan gitu kan, ya memang sah-sah saja bahwa kamu bisa berhubungan seksual dengan budak kamu itu tidak ada konsep paksaan. Karena you own them. Jadi tidak ada namanya consent kan? You cannot have a consent from someone that doesn't have any right. Ya seperti kamu punya HP. Exactly. Ya kan lah, kalau gue mau pakai HP ini kan terserah gue aja. Iya. Ya kan? Tapi of course for some people, loh itu kan jahat sekali, ya kan? Bener. Pasti kan, masa kamu melakukan rape atau pemerkosaan dan kemudian kamu bisa bilang bahwa itu nggak salah? Ya tadi karena kamu mendehumanisasi orang yang bersangkutan sedemikian rupa, kamu tidak menganggap lagi dia sebagai subjek yang setara, tapi kamu menganggap dia sebagai objek. Begitu kamu menganggap dia sebagai objek, for them I can do this without any remorse because it is not evil. Nah jadi pertanyaan paling dalam adalah sebenarnya apa sih nature of evil ini kan? Ini kan selalu dibahas oleh banyak pihak ya, termasuk juga di Berserk. Oh ya. What exactly is evil? Ya kalau dibahas di buku-buku tadi ini semua sebenarnya ada lah ya, kayak konsep misalnya kayak absence of good. Itu kan selalu dibahas kan, apa evil adalah absence of good. Tapi again, jadi gini, kalau kita bicara dari buku-buku yang ditulis sama si ini ya, lebih ke arah konsepnya ya. Kalau misalnya di Western itu lebih masalah setan atau iblis atau kejahatan ini adalah absence of self control. Jelaskan apa maksudnya? Absence of self control. Karena kan kamu punya free will ceritanya kan. Yeah. Nah, jadi kan ini kan pertanyaan klasik kan, kayak kalau misalnya Tuhan itu is so good dan lain sebagainya, omniscient dan omnipower gitu, omnipotent gitu kan, why there is evil in this world gitu kan. Ya, itu kan dan jawaban standarnya tentu adalah karena ada free will. Ya. Ya karena kamu punya free will, oleh karena itu kamu bisa menentukan kan, kamu bisa menjadi potensi yang luar biasa baik atau kamu bisa jadi potensi luar biasa jahat. Maka kalau kita bicara dari sudut pandang kebarat-baratan, isu terbesar mereka adalah karena absence of control, self control, bahwa kamu tidak bisa menahan diri kamu sendiri untuk mereduksi atau mencegah kejahatan yang ada di dalam diri kamu tersebut. Tapi kan memang sebenarnya kan dalam Islam pun sendiri juga sebenarnya kan itu juga ada diskusinya ya kan. Kayak misalnya kan dulu salah satu ayat Quran itu kan membahas kan kayak malaikat kan pernah bertanya kepada Allah kan, kenapa kamu menjadikan manusia sebagai khalifah? Ya kan, even though you know all the flaws. Bukan flaws, bahwa dia akan menumpahkan darah. Iya. Iya kan? Jadi ini ada inherent sebenarnya di dalam manusia itu yang bisa menjadi tadi evil man-nya ada sesuatu hal yang inherent. Nah, kalau dalam barat ini karena tadi manusia mendapatkan pengetahuan, ya kan dulu kan dia kan terus dari surga kan beda sama Islam ya. Iya. Kalau di sini kan di dalam teologi barat ini kan lebih karena dia memakan buah pengetahuan, ya kan. Itu yang kemudian jadi permasalahan karena lu jadi tahu, makanya sekarang lu dikutuk dengan you are being cursed with knowledge and therefore you need to make a decision. Nah, ketika kamu nggak bisa mengontrol diri kamu sendiri, akhirnya kamu menjadi representasi dari kejahatan. Makanya kejahatan itu selalu aktif. It is not an absence of good, it is an absence of self control. Karena harusnya kamu tahu, but you choose not to. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau kontrol ini kan ada kriteria. Yeah. Who says the criteria? Ini kan debat yang selalu muncul di reading Memang chamber. nggak ada lah. Memang nggak ada yang bisa menetapkan menetapkan satu nilai moral. Again, tadi saya bilang kan, kejahatan kan ada level-levelnya ibarat kata begitu kan. Nah, kan ada kejahatan yang karena kan selalu ditanya kan, ada yang obviously evil gitu, kayak membunuh, menyakiti orang. Again ya depending on your Exactly. Tapi ada juga kejahatan yang sifatnya seperti mencuri roti pada saat kelaparan. Betul. Nah, but apa artinya self control ini kalau kayak gitu? Ya kan, I'm just talking about the teologi dari sebelah sana ya. Kan intinya tadi ya self control. Kan gini,
again, some people depending on what you believe, ada inherentness juga di dalam diri kita karena Benar. ada masalah free will kan. Betul, saya pengen menolong orang. Kalau apa memberi tuh kayak makan apa tuh orang. kalau ada di meme itu sering muncul itu apa ya ceritanya ada plumber. orang bukan ada orang Indian itu yang ngomong kayak itu ada 2 serigala. Oh ya, orang putih dan hitam gitu kan. iya. There's a two wolf in your inside you. Ada two wolf gitu kan. Nah, ada yang baik ada yang ini kan. Nah, kamu tinggal memastikan mana yang mengontrol kamu aja kan. Betul. Impuls mana yang akan ini kan. Nah, cuman tadi dibilang ini teologi barat. Sementara kalau dari Evil Man dia justru mengingatkan, look, bahkan sebenarnya itu nggak cukup. This is not just a problem of self control, it's a problem of justification. Dan problem justification kenapa karena people can make things, can create concepts which will make whatever that you think is evil is right. Iya, sama seperti budak kan. Betul, makanya ini enggak, dan ini kenapa ya menurut kakak ya ini bagusnya kenapa kita harus memahami konsep evil ini secara ini karena banyak orang kan lihat dunia ini kan dari hitam putih kan. Iya. Dia tidak menyadari dan atau tadi seringkali bahkan pinginnya menyalahkan ke setan. Wah, ini semua gara-gara setan. Nah, dari yang menyalahkan kesehatan atau semuanya memang menyalahkan kapitalisme sekarang. Dan apa structural inequity dan segala macam. Ini adalah isu-isu struktural. Selalu kan seperti itu. Nah, tapi memang apa ya ketika kita think through about it gitu. Apalagi ngomongin soal kan selalu ada di dalam filsafat kan problem of evil ya. Jadi kenapa suatu kejahatan atau penderitaan itu bisa terjadi gitu. Dan kenapa ada yang merasa bahwa ini dijustifikasi. Kenapa nilai-nilai moral itu selalu berkembang gitu. Dan selalu ada penyesuaian. Itu kan berarti ada something yang in a way kita have certain sets of what is good, what is wrong. Tapi entah kenapa ada some people juga having a certain goods and certain wrong gitu ya. Dan akhirnya mereka harus selalu berdebat dan berkompromi gitu. Ya, misalnya contoh kayak apa yang paling sering di Amerika terakhir adalah soal trans right gitu. Nah, pada saat itu kan banyak yang bilang oh mereka boleh menentukan putusannya sendiri. Tapi kan ada salah satu yang juga bilang kalau berarti anak kecil nggak boleh karena mereka tidak punya kemampuan untuk consenting apa dan segala macam. Nah, there's a debate around that area ya. Ya untungnya di Indonesia tidak ada debat itu sampai sedalam itu gitu ya. Nah, tapi kalau di Amerika I don't think we will be seeing it in our lifetime ya. Tapi at least debat seperti tentang tadi ya bahwa ketika kita imposing something ada orang mengatakan this is morally not right gitu ya. Tapi kalau di satu sisi bilang enggak karena lu menjustify bahwa nilai moral yang paling tinggi adalah kebebasan atau bisa menentukan pilihan. Nah ini kan apa ya? Kenapa hal-hal seperti ini selalu terjadi ya? Karena kan pasti ada seseorang mungkin di masa lalu yang menentukan bahwa kayaknya ini benar deh atau kayaknya ini salah deh atau memang benar adalah moral entrepreneur itu memang menjadi posisi yang sebenarnya kita harus recognize moral entrepreneur ini gitu. Kalau posisi kita dari dulu posisi kakak sih udah jelas moral entrepreneur ya. So you preach what you want other people to believe in your moral system. Moral entrepreneur ini practically ada nabi kan. Of course, dan para nabi adalah moral entrepreneur, preacher dan sebagainya itu kan. Oh, look, you can be a moral entrepreneur or you can be a moral marketer. Bedanya apa nih? Ya kalau moral entrepreneur lu bikin konsepnya sendiri, lu jadi foundernya. Kalau moral marketer ya lu marketing konsep orang lain. Jadi kalau dalam konsep Islam berarti Nabi Muhammad adalah moral entrepreneur. Dia adalah moral entrepreneur ya. Dan para sahabat adalah moral marketer ya. Benar. Karena para sahabat adalah moral entrepreneur, kan dia pengikutnya Nabi kan. Itu dia adalah marketing dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Barangkali begitu dan it's always a competing visions. Dan mau lu ngomong apapun, kenyataannya tetap pasti adalah moral ini akan bertabrakan dan ini kemudian kita masuk ya ke Satan tragedi ini. Nah ini atau terjemahan apa original dari mana tadi? Tragedi ini setan. Original dari tragedi setan dari iblis dalam psikologi sufi. Nah ini bagaimana pandangan sufi ini tolong dijelaskan dulu nih karena kan mungkin nggak banyak orang nih paham ya sufi ini. Gini kan, jadi kan memang ibarat kata kalau dalam Islam ini apa namanya? You can pick heart or brain. Oh, apakah Anda penganut Islam yang sangat ini rationalizing gitu kan atau legalistik gitu ya? Legalistik gitu kan. I mean even rasional pun juga bisa milih juga. Lu mau jadi filosof misalnya. You can be a filosof Islam gitu kan. Tapi kita juga bisa fokus misalnya di hukum. Nowadays I focus in the law, right? Tapi ada juga orang-orang yang fokus untuk masalah ibadahnya dan akhlaknya. Tapi kalau sufi itu mungkin membawa ke hal yang bagaimana caranya you can enjoy making a relationship with your God. Oke. Kalau misalnya ibarat kata begini ya, kan mungkin kalau dalam teologi Kristen cinta kasih antara Tuhan dengan pengikutnya itu lebih kayak antara bapa dan anak. It's a father-parent relationship.
Ya. Tapi kalau dalam sufisme itu banyak sekali hubungan itu kayak lover, Kekasih. Kekasih. Kan bahasanya kan pasti maka menggunakan bahasa sambura kekasih Lover, gitu kan. iya. Makanya jadi ya bagaimana caranya kita menikmati hubungan ya yang menjadikan Tuhan itu sebagai kekasih kita. Gitu. Makanya it's a commitment gitu kan, karena dan makanya ada banyak praktek-prakteknya yang ibarat kata itu untuk mendekatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Gitu kan. Makanya biasanya mereka tuh ada praktek-praktek kayak ritual-ritual lah gitu kan. Yang lebih meditatif, lebih reflektif gitu ya. Efektif gitu kan, banyak puisi-puisinya gitu kan. Kalau lebih kan walaupun tentu makanya ini kemudian sering menimbulkan perdebatan ya kan, kayak dia ke bidah gitu kan. Iya. Kayak ini bikin sesuatu yang baru karena Nabi gak pernah kayak begitu. Karena Islam ini kayak legal parole kan. Pokoknya kalau kurang dihukum kayaknya harus dihukum terus gitu kan. Sedangkan kalau ini terlalu esoterik gitu. Iya, terlalu esoterik. Jadi Sufi itu lebih adalah yang tim lebih esoterik. Makanya I also bring. Jadi kan kayak nanti kita bahas ini kan, ini kan bahasannya di Sufi kan. Tapi bahas juga nih salah satu ulama itu kan Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu kan. Ini kan salah satu kesombongan iblis gitu kan. Dia kan juga salah satu ulama sangat terkenal dari mazhab Hambali gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara tadi di dalam praktek Sufi itu, dia menganggap ini sebagai satu hal, dia ingin melihat satu hal yang lebih mistis. Dia melihat lebih banyak cerita itu sebagai suatu perumpamaan atau sebagai suatu alegori yang lagi-lagi menghubungkan tadi ya kan. Ada layernya gitu loh. Jadi ini enggak, maka juga banyak orang sering kesel sama para Sufi kayak lu paling ngerti aja gitu kan. Dan kalau diajak ngomong mungkin bikin bingung kan. Iya, karena bingung kayak ini sebagai contoh ya kan. Kayak misalnya tafsir yang lebih sufistik kayak kisahnya Nabi Khidir gitu kan, yang kita udah sering bahas beberapa kali kan. Kalau misalnya kan ketika Nabi Khidir atau Khidir dalam hal ini ya, karena kan orang juga masih mendapat dia Nabi atau bukan. Ketika Khidir membunuh seorang anak kecil, nggak kan ada tafsir literalnya, ada tafsir legalnya, ada tafsir sufistiknya. Oke, tafsir sufistiknya apa? Tafsir sufistik tadi sebenarnya dibunuh itu bukan anak beneran, tapi nafsu di dalam diri jadi kamu. adalah sebuah alegori. Alegori. Yang dibunuh adalah nafsunya. Betul. Walaupun di cerita itu Nabi Musa kayak what the hell? Betul, which is sebenarnya kalau di dalam Fathul Bari itu dibahas. Fathul Bari adalah penjelasan kitab Sahih Al-Bukhari kan. Jadi kan kalau misalnya kamu punya orang Al-Bukhari adalah orang Tajikistan. Oh iya. Iya. Oh iya, kemarin dia habis dari Tajikistan ya. Tajikistan ya. Orang Tajik dia. Lanjut. Nah, jadi gini. Jadi kalau ini dulu kan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yeah. Kalau misalnya kamu ada kitab hadis itu kan itu kisah-kisah kan. Yeah. Nah, kisah-kisah itu kemudian ada penjelasannya lagi. Jadi itu adalah like commentary. Ada commentary atau annotated version. Annotated version benar. Yeah, okay. Jadi syarah itu tuh sebenarnya adalah annotated version. Jadi ini adalah tradisi yang udah lama di dunia akademik Islam. Kalau misalnya kamu punya buku, maka ada buku tuh ada syarah juga ada. Jadi ada orang nulis annotated version dari buku yang ulama sebelumnya, dan itu biasa. Nah, kalau dalam kasus ini tadi Fathul Bari ini adalah penjelasan dari hadis-hadis ada di dalam kitab Bukhari. Nah, terus kemudian tadi yang when I told you kan, ya kan misalnya kan ada orang bikin tafsir sufistik gitu kan, bilang bahwa ini yang dibunuh itu adalah nafsu dan lain sebagainya kan. Jadi cerita ini sebenarnya hanya suatu perumpamaan. Nah, di dalam karena kan di dari surah Al-Kahfi kan. Jadi di dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan di babnya tafsir surah Al-Kahfi ini di dalam Bukhari dibilang bahwa Nabi itu sendiri juga sebenarnya ngomong kayak seandainya Musa itu lebih sabar, jadi kita juga bisa tahu kelanjutan ceritanya. Jadi Nabi aja merasa di cliffhanger. Iya benar, jadi Nabi Musa invest dengan cerita itu karena look, it's a very interesting story, right? Tapi menurut gue sih agak aneh ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bisa Allah langsung. Ya kan enggak juga, karena kan ada berkata begini kan, ibaratnya kan wahyu aja kan diberikan kan dalam piecemeal ya, dalam piecemeal dan enggak selalu enggak selalu langsung dapat jawaban. Sometimes you need time dan lain sebagainya. Ibarat kata ya, this is a one-sided relationship ya. You can ask but not necessarily I will answer. That's the part of religious mystery kan. Menurut gue sih mesti nanya pada waktu Isra Miraj sih. Ya, ada banyak hal yang waktu itu terjadi. Ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak mungkin waktu enggak terlalu banyak agenda pada waktu itu. Dan I think it ends well loh, karena bisa jadi cerita-cerita juga belum tentu semua orang bisa menerima ya, karena cerita itu aja udah banyak orang udah banyak interpretasinya ibarat kata begitu kan. Jadi I think it's best that we leave the story at just 3. Okay. Anyway, jadi dengan tradisi dengan interpretasi Sufi ini kemudian, dan ini kenapa kemudian juga banyak orang yang marah, dan I'm not surprised. Karena di sini ada dua interpretasi yang dibahas yang mungkin sangat kontroversial di dalam tragedi setan. Terkait dengan setan ini kan? Iya kan ini setan menolak ini kan sebenarnya again ini sebenarnya di Al-Kahfi juga. Makanya kemarin pas
akan disuruh isi apa? Yang di Masjid UI. Masjid UI. Actually bahasanya tuh banyak kisah-kisah di surah Al-Kahfi. Oke. Nah ini hari makanya kita bawa juga tafsir At-Tabari gitu kan. Di tafsir Tabari ini ngebahas salah satu ayat yang dibahas di surat Al-Kahfi itu adalah tentang kisah ketika iblis itu dikutuk. Ya kan Karena dia menolak. ya kan, sombong ibarat kata begitu kan. Nah, di dalam kisah ini apa di situ di sinilah dibahas nih sama Tabari ini kan apakah setan tadi itu sebenarnya adalah jin, apakah jin itu sebenarnya adalah nama lain dari malaikat tertentu ya kan, walaupun itu banyak cita-cita Israiliyat namanya ya. Jadi itu kisah-kisah yang diambil dari orang-orang Yahudi aja. Nah, tema utama yang biasa dibahas dan ini juga kita juga cari bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini ya, kesombongan iblis. Tema utama kalau dalam pembahasan klasik atau tafsir dan sebagainya biasanya dia akan bilang iblis itu merepresentasikan kesombongan. Ya itu kan selalu karena selalu kayak, dosa paling utamanya dia kan Allah benci adalah dosa utama sombong. Orang itu adalah dia tidak bisa menerima kenyataan ada orang yang lebih baik. Atau lebih tepatnya dia merasa dia lebih baik, kenapa gua harus submit sama orang yang lebih rendah. Walaupun dia juga menarik karena kan kalau salah satu cerita misalnya kan gua kan dari elemen api, dia kan cuma dari elemen tanah. Iya. Apakah nih kemudian dalam ilmu percinaan gua nggak paham apakah kemudian api lebih baik daripada tanah, I do not know. Tapi mungkin dia merasa kayak kekuatan api itu bisa ini kan membakar tanah lah. Membakar tanah gitu kan. Mungkin kayak apa namanya? Kayak ini kan. Tapi dia lupa juga kan bahwa kan sebenarnya kan tanah juga bisa atau debu itu bisa digunakan untuk mematikan api. Itu kata Allah, gue juga males berdebat ini lah pokoknya. Gue juga males. Pokoknya lu menyebalkan banget gitu kan. Ya udah, gue gak suka aja. Pokoknya lu sombong. Jadi, kan nomor satu. Jadi sombong. utama adalah tentang kesombongan seorang yang ini ya. Nah, yang kedua juga sebenarnya yang menarik. Nah, tapi nanti kita masuk ke situ lagi deh. Tapi kita bahas dulu ke Sufi. Yang Sufinya. Nah di Sufi ini interpretasi berbeda. Apa dia bilang? Interpretasi yang pertama adalah bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh iblis itu bukan dia merepresentasikan kesombongan, tapi dia merepresentasikan monoteisme yang sesungguh-sungguhnya. Dia cinta gila dengan Tuhan atau bukan, ibadah. Bahwa dalam monoteisme yang sesungguh-sungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka satu-satunya yang patut disembah adalah Allah. Jadi sebenarnya iblis ini sedang merepresentasikan la ilaha illallah. Betul. Jadi justru iblis itu merepresentasikan la ilaha illallah. Dia bilang, sorry ya, saya ini tunduk ini sebenarnya bukan masalah karena saya sombong atau saya merasa Adam nggak apa, tapi saya merasa kayak nggak pantas kita sujud sama, harusnya kita ini hanya bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Of course itu banyak orang yang protes ya. Karena masalah reasoning yang dipakai iblis bukan itu. Reasoning yang dipakai karena aku lebih baik. Iya benar, tapi kan ibarat kata gini, this is why we're talking about like we have a lot of stories right now kan yang mencoba melihat kembali dari perspektif pelaku gitu kan. Kayak sekarang kan banyak film-film seperti itu kan. Betul. Jadi kalau bilang kayak ya di Quran itu perspektif dari ya semua orang yang melihat pada saat itu. Kayak udah orang sombong banget bos gitu. Kalau ini melihat dari perspektif si pelakunya. Perspektif pelakunya bahwa sebenarnya enggak, aku tuh tidak melakukan ini gara-gara itu. Aku melakukan ini karena akulah sangat percaya bahwa hanya Tuhan atau Allah itu adalah satu-satunya yang layak untuk disembah dan disujudi gitu. Oleh karena itu kemudian sebenarnya justru kalau menurut para sufi ini ya orang harusnya bisa belajar nih dari apa namanya dari kesetiaan syaitan ini. Dari kesetiaan syaitan. Makanya kan kalau chapter 3-nya kan juga iblis model of the mystic man. Dan jadi, dia maka dianggap sebagai martir. Dia mengorbankan dirinya. Iya. Ini kan iblis is a martyr to the transcendent God whose designs cannot be encompassed by the created spirit. Al-Halaj describes this unfathomable realm as a series of 4 circles. The first is the circle of God's will, the second His wisdom, the third His omnipotence, the fourth His pre-eternal knowledge. It is impossible for iblis to pass through these circles unscathed. Jadi ibarat kata Al-Halaj sih salah satu sufi terkenal juga ya. Tapi kalau nggak salah dulu dia dihukum mati ya karena banyak orang menganggap dia aneh kan. Apa namanya? Mau dianggap orang aneh sampai menyebalkan dihukum mati itu is another different level of crime sih. Enggak juga sih, tapi maksudnya kan memang di masa lalu ya banyak orang kan. Sekarang juga masih ada sih ya. Ibarat kata kalau lu tidak sesuai dengan rezim ya. Jadi ya mohon maaf ya, begitulah kenyataan di dunia ini. Anyway, jadi kalau di inti kisahnya adalah begini. Jadi memang sebenarnya Allah udah menyiapkan semuanya dan dia butuh martir. Jadi this is part of the God's plan. This is all part of God's plan. Makanya di sini intinya dia mau bilang kan ya, Allah udah tahu, dia udah menetapkan gue butuh martir.
Gue butuh satu makhluk yang yang untuk dipersalahkan. sebagai contoh nih buat semua orang ya kan. I'm gonna send you to eternal damnation, but I need a pawn. Karena kan nggak mungkin dong gue melakukan ini sendiri. Iya. Harus ada contohnya kan. Gue kan God, super powerful kan, omnipotent. So I need someone to be blamed yang akan menjadi contoh sehingga akan mengajarkan kepada manusia dan malaikat dan semua makhluk-makhluk lainnya di seluruh alam semesta dan 17 dimensi lainnya itu lu nggak boleh kayak begitu. Jadilah syaitan ini syaitan itu dikorbankan. Nah kalau di sini kisah ini bahkan syaitan itu bukan saja dia tahu, tapi bukan saja dia nggak ini, tapi dia tahu dan dengan sukacita dan sukarela menyambut peranan sebagai martir ini. Dan ini momen keduanya. Jadi tadi kan sebagai monotheistic nomor satu, tapi kedua juga adalah sebagai kekasih Tuhan nomor satu juga, karena he loves God so much, he is ready to accept his fate. Ini contoh apa namanya? Aku mencintai dengan tidak mencintai. Itu apa kayak apa? Bukan aku meninggalkan gitu. Itu ada animenya kalau nggak salah atau apa, ada kisahnya itu yang apa namanya, yang di mana apa ya, I kind of forgot. Ya basically dia berpura-pura jadi penjahatnya karena tadi he needs to make sure orang yang dia suka, orang dia sayang itu akan jadi pahlawannya. Ya, itu pada dasarnya seperti di ini Attack on Titan. Iya ya. Iya kan Eren juga mengorbankan sebenarnya supaya Mikasa dan Armin kan. Iya benar-benar. Jadi benar dia memang mengorbankan dirinya, dianggap sebagai villainnya supaya tadi orang ada yang jadi hero-nya. Ada yang jadi hero-nya dan dia memang memutuskan bahwa ya ini sama seperti tadi Eren akhirnya dibunuh Mikasa ada. Kalau buat setan ya, I'm gonna go to hell for eternal because of God. Because of God. Dan I accept that role. Nah ini apakah dulu banyak dibantah oleh Ibnu Qayyim kayak are you crazy? Tuh, tapi pertanyaannya adalah apakah ini pandangan standar sufistik atau karena sufi pasti kan banyak alirannya juga. Of course. Nah, apakah ini pandangan standar atau jangan-jangan ini just a fringe gitu ya? Kayak ada sebagian kelompok Halaj is one of the most famous sufi ya. Again of course nggak semuanya tapi ya. Nah, ini kayak dan karena ini memang juga banyak sekali Oke, ini bagus juga karena iblis predestined yet free gitu kan. Much of our discussion concerning the use of the Iblis myth to develop an elaborate science of opposites depicts Iblis in the role of malleable instrument joined to God in an intense love relationship. Nah, tapi kemudian di sini juga sebenarnya dibilang bahwa ya tadi Iblis itu nggak cuma sekedar pion yang tadi dia nggak bisa memilih, dia udah memilih sebenarnya. Dia masih punya will. Dia punya will dan pilihan. Dia bisa pada saat itu ya udahlah, walaupun gue cinta banget sama Tuhan itu, walaupun gue percaya bahwa hanya Tuhan yang disembah, tapi ya because the boss says I have to ya, I'll do it. Tapi ya I cannot gitu. The love prevents him from, karena itu is my own will, karena gue nggak mau menghinakan Tuhan. Tentu ini pandangan yang membuat dia dihukum mati. One of many view. Ya, probably. Nah, tapi apa balasan dari Ibnu Qayyim? Oh ya, misalnya kalau Ibnu Qayyim salah satu bahasanya tadi dia bilang kayak kesombongan itu adalah salah satu dosa yang sangat besar sedemikian rupa sehingga dia bahkan dihukumnya langsung. Karena kan ada dua kisah. Jadi begini. Dan ini berbicara yang again di apa namanya di tradisi Islam yang kenapa ini menarik, kenapa ini berbeda dengan tradisi Barat atau tradisi Kristen ya kan. Kan kalau tadi di tradisi Barat orang Adam dan Hawa kan ceritanya keluar karena dia memakan buah pengetahuan. Iya. Tapi kalau dalam Islam dia kan tidak memakan buah pengetahuan, justru Adam sudah diajari oleh banyak hal. Jadi tidak butuh buah kan pengetahuan. Kan diberikan pengetahuan oleh Allah, diajarkan nama-nama dan segala macam. Makanya kalau di dalam Islam itu pengetahuan was never a sin. There is no sin of original knowledge. There is no original sin. Nah, originalnya bukan knowledge. Tapi originalnya adalah karena kita menginginkan keabadian, buah khuldi. Khuldi itu adalah keabadian ya. Kalau dalam berbagai tafsir, interpretasi yang sudah dimaksud dengan buah khuldi tadi adalah buah yang bisa buat kamu hidup abadi. Dan itu sebenarnya makanya kayak waktu kan debat kenapa Islam lebih rasional ketimbang Kristen, karena tadi satu di dalam Islam pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dikejar. Dan yang kedua memang yang menjadi dosa desa manusia adalah karena kita menginginkan keabadian. Well, make sense karena sekarang semua orang mau mengejar keabadian. Ya memang karena kan menjadi aneh ya. Dan I'm sorry to say this, tapi kalau gua diajarin untuk menilai bahwa menjadi pintar itu adalah satu kejahatan, we're gonna not be friends. Okay? I'm not gonna follow you. Okay? Forget it. Ya kalau misalnya lu mau menjadi pintar tuh jahat.
atau itu Jadi satu dosa. berpengetahuan Adalah dosa. I think that's just bad. Ya kan, tapi kalau misalnya mengejar keabadian tuh ya it's fine. I can accept that. Itu karena memang itu yang dan ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan, ya kan? Kenapa Allah segitu ekstrimnya sama setan? Dan memberikan kesempatan kepada Adam. Kenapa nih Adam ini dikasih kesempatan mulu? Iya, Kata begitu kan? Iya kan, kenapa setan sekali buat kesal langsung di-banish, sedangkan Adam ini ada pohon, lu jangan makan, ada keabadian, tapi ya udah deh, gua ampunin. Ya, lu dosa nih, tetap gua usir, tapi kemudian gua kasih kesempatan. Ya. Terus kemudian gua kasih a lot of redemption dan kemudian juga bahkan ya kan selama masih ada kan ibarat kata kan selama masih ada iman sebiji sawi, bukan sebiji sawi, sebiji atom, maka orang itu akan diberikan syafaat, di suatu hari dia akan masuk surga. Ini dibahas juga nih di Karung Mutiara. Jadi ini sebenarnya adalah versi komik dari Minhajul Abidin. Ini kan salah satu ini karena Al Ghazali ini kan dia ini juga multi talenta ya. Imam Ghazali ini dia seorang ahli fikih juga ya. Terus kemudian juga seorang teolog, seorang filosof ya, walaupun banyak salahnya lah ibarat kata ya kalau kita berdebat sama Averroes itu Ibn Rushd gitu kan. Dan kemudian dia juga seorang sufi. Nah, dia dulu tadi salah satu kitabnya itu terkenal tuh, masih sering bahas di pesantren. Nah, di salah satu ini yang I really like itu adalah kisah tentang dua orang yang berdiskusi. Ada seseorang berdiskusi dengan ulama yang bercerita tentang ulama yang lagi menangis gitu kan, kayak oh kenapa? Iya nih saya takut banget masuk neraka gitu kan. Terus kemudian bisa jadi ribuan tahun gitu kan. Nah terus tapi kan suatu hari kan bakal keluar. Nah dia bilang iya itu yang membuat saya sedih dan takutan, tapi memang benar kata dia, masih lebih baik suatu hari kamu bakal keluar dari neraka ketimbang kamu gak akan pernah keluar dari neraka gitu kan. Makanya tadi di-compare kan, dia dibahas sama Ibnu Qayyim sama ini juga. Kenapa Allah segitunya sama iblis, sementara tadi sama Adam ini ya salah satu tadi karena dosa kesombongan itu yang dianggap jauh lebih paling tinggi. Atau kalau dalam interpretasi sufistiknya lebih enggak, karena memang dia benar-benar memilih gue lebih baik menderita untuk selamanya unending pain ketimbang gue harus bertunduk kepada dan mengkhianati cinta gue kepada. Nah sebenarnya kalau Adam itu ya tadi ya ibarat kata ya ini bukan salah orang obsesif ya, ini salah orang khilaf. Kekhilafan itu masih dimaksudkan. Bicara kalau misalnya dalam diskusi teologi dan fikihnya lebih kayak ini orang yang sengaja sama orang yang khilaf. Nah, dan kemudian juga menyalahkan ke iblis lagi kan. Kayak kan ceritanya dia dibisik-bisikin. Jadi bukan karena bukan karena dia sendiri. Bukan karena dia necessarily sendiri, tapi lebih karena ya ada yang secara aktif menggoda dia untuk kemudian melakukan dosa tersebut. Nah, jadi itulah akhirnya kenapa sebabnya dalam hal ini manusia masih diberikan kesempatan. Nah, tapi sebenarnya kalau iblis udah dia langsung terlock nasibnya. Dan ibarat kata dibalik kan. Jadi kan kalau manusia itu diberikan kesempatan tapi suatu hari nanti akan ini kan. Sementara kalau iblis itu ibarat kata dikasih jeda. Lu udah pasti masuk neraka, gak akan ada jalan keluar, gak akan ada pintu maaf buat lu, tapi gua sekarang ngasih pintu waktu lah buat lu untuk ngerajalela sampai nanti di banyak kiamat kan begitu. Iya. Walaupun dalam ada kisah kan, dan ini juga kenapa nih Next Exercise and Futility, ada kisah juga di salah satu tafsir Tabari juga. Again ini Israiliyat atau ini masih perdebatan juga, tapi intinya kayak begini, bahwa nanti setan tuh pada kiamat tuh akan didatangkan lagi. Akan dia apa? Didatangkan lagi. Oke. Dia akan diberikan kesempatan atau pidato untuk terakhir kalinya. Nah di pidato itu nanti dia akan bilang intinya ya ini semua salah lu, bukan salah gua kan cuma ngajak. Iya. Lu sendiri yang memutuskan. Dia memberikan pidato pembelaan. Bukan pidato pembelaan, pidato covering the ass. Ya jadi kayak dia bilang kayak oke, gini, gue akan masuk neraka, lu juga bakal masuk neraka, tapi kita masuk neraka ini gak sama. Iya, karena not the same. karena itu salah lu sendiri. Jadi inti dari kisah ini adalah ya pokoknya masalahnya apapun terjadi itu salah lu sendiri, bukan salah gue. Practically bahkan pada saat itu aja semua orang covering his ass. Iya, dan setan juga bilang ya salah gue lu masuk neraka. Kan gue cuma ngomong-ngomong doang aja. Itu kayak film Wonder Woman. Mungkin ya waktu Ares ngomong kan ya, gue itu bukan God of War. Gue itu adalah apa? God of apa ya? Intinya cuma ngebisik-bisikin doang itu loh. Dan kemudian manusia sendiri yang berperang memutuskan. Ya which is
agak-agak mirip dengan konsep tadi ada di dalam konsepsi West tadi yang awal-awal ya, bahwa setan itu ada sebagai bentuk untuk apa namanya ya, a lack of self control, sehingga dia tadi yang muncul, yang membisiki, yang ngasih tahu udahlah, it's okay gitu loh. Ya tapi dengan melihat kondisi sekarang, bahkan menurut gue sekarang setan pun juga ngerasa mereka di kerangkeng di neraka di bulan Ramadan juga sebenarnya kayak istirahat. Nggak ada efek. Gak ada efek ya, karena suaranya masih begini. Tapi ya inilah kenapa memang religion itu selalu menarik, karena lot of plot holes, right? Kemarin di TikTok ada ngelihat kan, jadi ada some Orthodox Jew. Dia menunjukkan bagaimana cara dia untuk menghindari semua larangan-larangan di hari Sabat. Kayak misalnya hari Sabat kita nggak boleh nyalain lampu. Nah, didesain lah ternyata ada produk namanya Shabbat's enabled atau Shabbat's compatible lamp. Jadi lampunya tuh nggak dinyalain, dia diangkat gini doang, dia langsung nyala. Ya itu sama kayak satu lagi ada juga kalau Yahudi itu ini ya, bikin peternakan babi. Oh iya, tapi nggak di atas. Nggak di atas. Terus yang ketiga, I have to admit orang Yahudi itu sangat kreatif, makanya mereka bisa mencapai level kayak sekarang. You have to admit it, like, I mean, lu mau benci mereka kayak, lu mau kesel sama mereka kan, mereka sangat kreatif, dan itulah kenapa kita kalah lu. Terus ada yang komentar, the Jews are like lawyer, they're always finding the legal loopholes. Jadi akan menteri Tuhan itu untuk mencari legal loopholes. The Islam people Muslim is like a legal parole, selalu merasa ini kurang dihukum semuanya, jadi harus ditambah terus. Jadi ada two different mindset di situ. Yang satu sifatnya ngakal-ngakalin, yang satu sifatnya kayak, wah ini kayaknya kurang strong deh, ini harus dilarang kan ya? I have to disagree with that. Kenapa? Karena kita juga punya banyak lawyer kreatif di Islam, percayalah. Tapi mereka tidak emerging menjadi mainstream gitu. Enggak juga, siapa bilang? Kenapa? Tapi kan gak ada orang melakukan pada bulan. I will not make this as a huge controversy, but I will gonna just say this. This is why the greatest trick the devil ever made is to convince the world that he doesn't exist. Kenapa? Itu jawaban gue buat yang Islam. Oh gitu? Yeah, you don't think it exists. It exists in every part, but you don't feel it. Itu jauh lebih hebat lagi. Itu jauh lebih hebat lagi. Kalau Yahudi itu terlalu Yahudi itu terlalu usaha. Terlalu mengenable. Kalau ini lebih ke arah apa? You don't even realize insidious. it. You don't even realize it. Okay. But law has been changed. Ya gini lah. Again ya, karena nih ya di dalam semangat Lebaran, karena kan a lot of people, bagaimana caranya kau bisa bikin orang meyakinkan banyak orang Islam kayak, enggak, hukum yang berubah itu hanyalah sifat-sifatnya yang furu, yang cabang. Itu pasti salah kalau misalnya yang berubah itu adalah usul atau yang ini kan. And a lot of people believe that. Even though CCS believe adalah usul. Contohnya? Tidak bisa disampaikan di sini. Nggak usah dibahas. Ya tadi perbudakan bisa sebagai salah satu contoh ya kan. Atau tadi hukum di Indonesia kan, hukum waris sudah berubah, hukum pernikahannya sudah berubah, hukum perceraiannya sudah berubah. A lot of laws already been changed. Dan ini nggak cuma di Indonesia sebenarnya. Di Arab juga udah berubah. Nggak ada satupun yang mempraktekkan apa yang sama persis dengan yang dulu. Atau bank Islam misalnya katakan, some people kalau kita mau bicara itu bahkan bank Islam harusnya haram. Aha, menarik. Kalau mau bicara begitu kan? Ya tolong ditambahkan di kolom komentar nih. Wah. Enggak, dan itu sama sekali juga ada perbedaan pendapat seperti itu, ya kan? Makanya Islamic Finance ada beberapa grup yang kemudian bahkan menjadi grup yang termarginalkan. Karena terlalu ini. Dia kan terlalu ekstrim. Nggak bisa kalau misalnya lu menganggap seluruh the entire foundation of Islamic Finance adalah haram, lu malah merusak semuanya. Dan the majority akhirnya memilih enggak, ini bisa. Again, look, this is a fiqh debate ya. Cuman the idea of kalau di Yahudi itu jelas banget bahwa memang lu bikin supaya apa yang udah jelas itu nggak ini. Tapi kalau usyuri tidak boleh. Kalau kalau riba sama Yahudi, makanya ribanya boleh kayak lain. Exactly. Tapi kalau di Islam itu bahkan lu bisa hidup dalam paradoks. Karena paradoks itu is our life. Paradoks is our life. Makanya itu is a beyond level. Makanya inilah agama penutup. Itu bedanya. Nah itulah, Masya Allah. Jadi sebenarnya benar-benar sesuai dengan tema. Ini adalah khutbah ya. Khutbah bahwa ini adalah agama disempurnakan. Loh, gini loh. Ya kan, I've seen a lot of comments itu dan it's so boring, it's so basic stuff kayak elementary anak SD. Kok enggak, yang berubah tuh kayak gitu itu salah. Begini Islam kayak begini. Cuman by the end of the day, without you realizing it, a lot of things already been changed and you don't even realize that. And you live in your bubble thinking that enggak, kita nih tetap menjalankan. No, you're not. Jadi kenyataan. I don't even want to debate that karena I think it's just ya ibarat kata ya gue udah mendalami udah lama banget. Jadi kalau gue kayak udah lalu gak usah ngomong sama gue, you're just wasting my time. Okay? You're just wasting my time. Tapi you need to grow up and realize the world
ya makanya gue bilang banyak lawyer lebih ahli di Islam ketimbang Yahudi. Mohon maaf. Itu sebenarnya adalah yang seperti itu gitu ya Yes. kejadiannya. Karena mereka bisa mendesain And seakan-akan I'm proud of it. Karena ya memang kita lebih ahli. Ya karena tapi ya kita harus lebih sistematis saja supaya seperti kata Ali bin Abi Thalib kita bisa mengalahkan yang tadi itu kan musuh besar kita itu kan. Kita harus lebih terorganisir aja. Tapi kalau masalah pinternya kita udah lebih pinter. Oh gitu? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini menurut saya sesuatu pencerahan saya rasa buat para penonton Reading Chamber deh. Benar. Nah, selagi kita mau akan menutup ini, Mas Pram, ada nggak kata-kata mutiara gitu, Waduh, atau kata-kata yang memang sebaiknya para pendengar ini kan kita banyak membahasnya tentang ini ya, evil, tentang syaitan, tentang bagaimana kita melihat sesuatu gitu ya, secara jauh lebih terbuka gitu dalam semangat Lebaran ini gitu ya. Nah, tapi ada nggak nih kata-kata mutiara yang mungkin bisa kita tinggalkan untuk para penonton supaya bisa menikmati nih waktu Lebaran bersama dengan keluarga dalam suasana maaf-maafan, dan kebetulan setannya juga udah pada lepas ya. Waduh. Apa ini kayaknya? Ini kalau kita bicara kalau kita bicara kata-kata Mas, memang menurut kakak ini yang terbaik itu Ali bin Abi Thalib tetap ya. Karena memang Ali bin Abi Thalib ini Paling quotable. sangat quotable itu kan. Dan kita ini ya. Nah ini dia. Hal yang paling mematikan bagi musuhmu adalah engkau tidak memberitahukan kepadanya bahwa engkau telah menjadikannya sebagai musuh. Jadi you're my enemy, but I don't tell you. Exactly. Itu namanya musuh dalam selimut. Iya, memang. Ya, exactly. Itu basically musuh dalam selimut. Dan musuh yang paling besar tipu dayanya adalah yang paling rahasia musyawarahnya. Maksudnya berkonspirasi tuh. Iya. Dan yang lebih berat daripada bencana, dan ini this is why I'm so related to Ali bin Abi Thalib, adalah yang lebih berat daripada bencana adalah perasaan gembira musuh atas kesusahan kita. Schadenfreude. Ya benar. Bukan Schadenfreude. Enggak, artinya Schadenfreude tapi musuh kita yang Schadenfreude kan. Iya. Kayak apa? Kayak kan apa? Why I work gitu kan to prove my enemy strong kan? Atau apa seperti kata Stephen Schwarzman ya kan? Waktu itu ketika dia mau bunuh diri karena merasa gagal pasti bikin Blackstone awal-awal kan. Apa yang membuat dia bangkit lagi setelah dia hampir merasa mati dan bunuh diri adalah karena dia nggak tahan kalau orang-orang di Wall Street ketawain dia kan. Dan ini udah sampai kan Ali bin Abi Thalib. Yang lebih berat daripada bencana adalah perasaan gembira musuh atas kesusahan kita. Kita memang Amirul Mukminin ini memang beda levelnya. Makanya ini menurut saya juga salah satu episode yang menarik ya, karena jarang sekali kita mendapatkan ceramah tapi dalam bentuk yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman semua bisa berlebaran dengan gembira. Dan mudah-mudahan juga dan ingatlah juga ya bahwa ada lagi dong, canda adalah permulaan lahirnya permusuhan, jadi hati-hati dalam bercanda. Jangan ceng-cengin teman terlalu banyak, apalagi lagi ini kan abis ini nih abis kita kan lebaran nih, saatnya bermaaf-maafan. Nah, Sadiaga nih, ini Ali bin Abi Thalib nih udah bikin satu paket pas semua ini. We cannot promote this book enough kayaknya. No, dan ini juga nih kan, janganlah engkau meremehkan musuhmu yang lemah akalnya. Karena jika engkau berhasil mengalahkannya, engkau tidak akan terpuji. Dan jika dia berhasil mengalahkanmu, maka engkau akan menanggung malu. Jadi lo jangan bangga kalahin musuhnya lebih payah dari lo. Karena kalau lo kalah pun lo malu gitu. Iya. Nggak, dan ini salah satu konsep prinsip hidup kakak juga sebenarnya kan. Makanya kakak bilang kan kakak nggak pernah suka membuli orang lebih lemah daripada kakak gitu kan. Dan kakak paling suka narik orang yang di atas turun ke bawah. Karena tadi ini kata-kata Ali bin Abi Thalib juga. Kalau musuh lu katain blow on gitu kan, lu gak ada bangga-bangganya bos. Lu yang blow on, lu kata-katain, lu tekan, gak ada bangganya. Karena kalau lu menang tadi nggak ada pencapaiannya, kalau lu kalah lebih malu lagi. Sebuah kata-kata mutiara ini terlalu mutiara sih menurut saya nih. Kemarin tuh ada satu lagi yang sebentar. Ada lagi nih. Ini banyak ini karena ya kita bisa bahas berbagai macam petua dan Ali bin Abi Thalib dalam satu episode itu Reading Chamber gitu kan. Lalu nanti dibuka yang random terus ini ada kalimat. Nah, ini gimana cara kita relate? Nah, ini bagus ini. Ini I think we have to say this. Teman seorang penguasa adalah seperti penunggang macan. Posisinya didirikan oleh orang banyak, sementara dialah yang lebih tahu akan posisinya itu yang penuh dengan bahaya dan ancaman. Ini suatu nasihat ya
kepada banyak pihak di seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia lah. Ya kan? Ini Kalau menurut saya misal- cocoknya buat Howard Lutnick sih sama Peter Hegseth ini. Oh iya benar. Ini kita pernah bahas ini kan kayak apa kalau lu menjadi teman seorang diktator gitu kan. Iya. Ya lu gak akan pernah tidur dengan tenang karena ya kalau lu kayak jadi temannya Stalin gitu. Atau temennya Mao Zedong kan yang udah setia Temannya Mao Zedong banget, udah setia banget, dimasukin udah solitary bahas, confinement. setia banget. Terus ternyata tetap aja berakhir akhirnya mengenaskan dan again ini udah dipikirkan oleh Ali bin Abi Thalib di tahun 600-an gitu kan. Jadi udah 1400 tahun yang lalu dia udah ngasih tahu dari awal, bos, kalau lu jadi temennya penguasa, ya lu sebenarnya penunggangin macan. Banyak orang pingin jadi kayak lu kan, dipikir wah gila gue deket nih. Tapi sebenarnya dia sendiri juga tahu apakah gue masih akan ada besok karena gue tunggangin macan. Enggak pun kayaknya di Arab nggak ada macan ya. Ada nggak sih? Nggak tahu ya. Mohon ahli biologi tolong Ya, mohon ahli biologi ini apa Atau namanya? memberikan komentar karena kita nggak tahu memang benar ada macan atau enggak nih. Apa lagi satu lagi. Satu lagi. Ada satu nih kemarin ada yang bagus nih sebentar ya. Nah kita coba lihat ya saudara-saudara. Tapi memang kalimat-kalimat mutiara ini memang sangat bagus ya kalau seandainya kita bisa bikin jadi kaos gitu ya. Kaos. Nanti kita print kalimat-kalimat Ali bin Abi Thalib ini sebagai salah satu merchandise ya kalau saya bilang. Tapi yang tadi bagus itu, yang kalau lo jangan bangga sama musuh lo yang nakal ya. Itu terbaik gitu. Tapi di satu sisi Ali bin Abi Thalib ini is a very realistic. Karena kadang-kala banyak banget kan tokoh-tokoh yang iman, orang suci itu kan jangan membuat enemy, kita harus legowo dan rela. Enggak, dia mengatakan ya lo ada musuh lo yang lemah akalnya ini, lo jangan bangga lah ngalahin dia. Tapi kalau dikalahin dia ya lo siap malu. Itu kan very manusiawi ya, sangat manusiawi. Dan ini paling cocok nih buat para netizen budiman ya di Indonesia ini. Oke. Apa nih? 1. Aku telah mencari kenyamanan untuk diriku, maka aku tidak mendapatkan sesuatu lebih nyaman daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Nah, Dan yang kedua, barang siapa yang membebani diri pada hal yang bukan urusannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. oh jangan ngurusin orang lain. Betul sekali. Nah, inilah banyak Dan sekali kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya dan pemberitaannya akan hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Bahkan ini semua udah terjadi 1400 tahun sebelum adanya sosmed. Semua ini udah dibahas 1400 tahun lalu sebelum sosmed. Dan I think ini menjadi penutup yang signifikan karena memang banyak orang itu kan suka mengurusi hal yang enggak aja. Dan itu sebenarnya adalah pekerjaan dari syaitan. Masya Allah. Iya, karena tadi dia itu kan tugas setan itu apa sih sebenarnya? Dia itu adalah memberikan diversion. Dia mengalihkan perhatian, mendistract perhatian kamu dan mengurangi kontrol kan dari. dan mengurangi kontrol. Dan salah satu tadi diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kalau kamu kebanyakan ngurusin urusan yang bukan urusan kamu akan terlupa urusan yang harusnya menjadi urusan kamu. Masya Allah, sebuah penutup yang sangat bagus ya teman-teman semua. Dan apalagi tadi kita membahas setan ini kan sebagai salah satu tadi isunya soal self control. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan self control. Bener. Nah ini suatu pembelajaran yang bagus ya Ustadz. Jadi saya rasa kita bisa ya adalah seorang pemikir ya, seorang filsuf, seorang ini ya pemikir. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan sedikit pengetahuan di bulan setelah mengakhiri bulan Ramadan ini ya, dan bisa menjadikan tempat yang baik untuk berkumpul bersama keluarga dan ketawa juga. Dan saya akhiri pengajian hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih.